Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Johan Wahyudi, NPM 192107265, lokal 7C non-regular. Kali ini kami akan membawakan materi mengenai terbentuknya masyarakat ekonomi. Langsung saja kita mulai. Secara teoritis, banyak ahli mengemukakan perihal mengenai terbentuknya masyarakat ekonomi, seperti Karl Marx, David Ricardo, S.K. Sanderson, G.M. Keynesian, dan juga Hal Bronner. Salah satunya akan dikutip dari Hal Bronner 1982 yang menjelaskan mengenai klasifikasi terbentuknya masyarakat ekonomi ke dalam dua tahapan, yaitu tahap masyarakat prapasar dan masyarakat pasar. Yang pertama, masyarakat prapasar. Pengertian masyarakat prapasar lebih menunjukkan pada aktivitas masyarakat yang masih sangat sederhana dan aktivitas tersebut tidak terorganisir secara modern. Kebanyakan aktivitas jual beli lebih didasarkan kepada motivasi untuk memenuhi kebutuhan dasar dan tidak berkembang secara luas. Adapun dasar atau ciri masyarakat prapasar adalah sebagai berikut. Yang pertama, berawal dari pertanian. Masyarakat petani ini sering dibagi lagi dalam jenis petani pengelompokan, seperti petani penggarap, petani kecil, dan petani besar. Kebiasaannya, petani penggarap merupakan petani yang tidak memiliki tanah, hanya menerima upah dari pekerjaan menggarap. Sedangkan petani kecil dan petani besar merupakan pemilik tanah. Bedanya hanya pada luas tanah yang dimiliki. Barang-barang kebutuhan mereka pada umumnya dibuat sendiri, dan hasil-hasil produksinya hanya cukup buat keperluan mereka sendiri. Meskipun beberapa petani dapat menjual hasil panennya ke pasar, tapi umumnya mereka jarang sekali ke pasar. Kehidupan kebanyakan petani-petani hampir tidak menggunakan uang, walaupun ada beberapa keping uang logam yang mereka peroleh akan segera disimpan dan baru akan digunakan dalam keadaan terdesak. Yang berikutnya muncul perbudakan. Masyarakat kuno sangat tergantung dalam perbudakan. Budak menjadi tenaga pendorong yang menjamin bergeraknya mekanisme ekonomi. Budak dipekerjakan dalam tambang-tambang, pabrik-pabrik, dan juga perkebunan-perkebunan. Yang selanjutnya munculnya kekayaan dan kekuasaan. Terjadinya penumpukan kekayaan dan kekuasaan di dalam masyarakat. Hal ini disebabkan dalam setiap masyarakat terdapat surplus yang diambil dari alam, sehingga organisasi ekonomi tidak hanya dapat mengatasi masalah produksi, bahkan sudah melebihi kebutuhan sekedar untuk mempertahankan hidup. Surplus dari petani disalurkan untuk tujuan membantu pembangunan candi-candi, piramid-piramid, dan membuat atau memperbaiki bendungan air dan juga saluran air. Surplus ini juga digunakan untuk pembentukan angkatan perang dan lain-lain. Terima kasih, sekian dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahmud Brabi. Saya akan melanjutkan penjelasan dari pemateri sebelumnya. Munculnya keadilan sosial. Perekonomian masyarakat pada saat itu mencari bentuk cara bagaimana masyarakat mengatur dirinya untuk dapat memenuhi kebutuhan kehidupan ekonominya. Hal ini didorong oleh kondisi panen yang baik atau tidak baik, adil atau tidak dalam pemungutan pajak, nasib baik yang berganti dalam perang dan politik, nasib petani, budak, dan pedagang, yang kesemuaan ini tergantung pada bangkit dan jatuhnya kekuatan militer dan denyut nadi perdagangan. Pada kondisi seperti inilah muncul usaha-usaha untuk meringankan pajak petani, ataupun menghapus pajak petani, ataupun menghapuskan monopoli oleh penguasa militer dan politik yang baru. Selanjutnya yaitu munculnya organisasi masyarakat manor. Organisasi masyarakat ini muncul pada abad pertengahan sebagai konsekuensi ekonomi yang timbul dari akibat kehancuran politik. Keamanan dikuasai oleh penguasa-penguasa setempat, membawa barang dagangan menjadi sangat sulit, dan penghidupan mewah di kota-kota menjadi morat-marit. Kemudian dengan tidak adanya kesatuan mata uang dan hukum,
maka pedagang tidak dapat lagi berdagang dengan pedagang dari kota lainnya, sehingga jaringan hubungan ekonomi yang ada menjadi berantakan. Penyakit dan kekurangan menghabiskan penduduk pedesaan. Orang terpaksa beralih pada bentuk organisasi yang paling defensif, yaitu suatu organisasi yang bertujuan untuk mempertahankan hidup dengan melengkapi sendiri segala kebutuhan hidupnya. Selanjutnya itu terciptanya pasar tahunan. Pasar tahunan adalah semacam pasar berjalan yang diadakan pada saat-saat tertentu di tempat-tempat tertentu yang banyak dikunjungi oleh pedagang-pedagang dari berbagai penjuru Eropa. Dan di sini diadakan jual beli yang bersifat internasional. Biasanya diadakan setahun sekali. Pasar tahunan merupakan peristiwa yang penting, merupakan suatu campuran dari perayaan pesta keagamaan dan pusat kegiatan ekonomi. Selanjutnya yaitu Guilde. Guilde merupakan kesatuan usaha atau istilah lainnya serikat pekerja. Seseorang tidak dapat berusaha kalau tidak menjadi anggota Guilde. Jadi Guilde merupakan suatu serikat kerja yang bersifat eksklusif. Tokoh-tokoh yang dominan dalam Guilde adalah pimpinan Guilde atau pemilik pabrik yang merdeka. Pemimpin Guilde mempekerjakan beberapa pekerjaan harian dan kira-kira selusin calon pekerja yang berumur 10 sampai 12 tahun yang mempunyai kontrak kerja untuk 3 sampai 12 tahun yang nantinya dapat menjadi pekerja harian dan menjadi pimpinan Guilde. Macam-macam Guilde yang ada yaitu Guilde pembuat sarung tangan dan tukang rajut, Guilde pembuat kopi dan penulis, Guilde bengkel dan lain-lain. Terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Yunanda. Saya akan menyambung presentasi sebelumnya. 2. Masyarakat pasar. Pengertian masyarakat pasar cenderung menunjukkan adanya pola keteraturan dalam transaksi ekonomi masyarakat yang lebih luas dan keterlibatan lembaga-lembaga modern. Masyarakat pasar pertama-tama timbul di kota Italia dan Belanda, berdampingan dengan bentuk hubungan feodal yang paling kuno yang terdapat dalam sektor pertanian di negeri-negeri tersebut. Adapun tahapan-tahapan terbentuknya masyarakat pasar adalah sebagai berikut. Pedagang keliling. Pedagang keliling adalah rombongan kecil orang yang menjelajahi jalan-jalan. Orang Inggris pada waktu itu menyebutnya dengan pea powder, yang berasal dari kata pit podrex, yang berarti kaki yang berdebu. Kebiasaan barang dagangan penuh debu karena perjalanan yang melintasi jalan-jalan yang berdebu. Barang dagangan para pedagang keliling ini dibungkus dalam karung goni atau karung lainnya dan dijajakan menempuh perjalanan yang panjang dari satu kota ke kota lainnya. Kebiasaan barang dagangan yang dijajakan adalah barang-barang bahan pencelup, pecah belah, dan lada. Urbanisasi. Akibat dari terjadinya pedagang keliling atau munculnya urbanisasi, para pedagang keliling dalam menjajakan barangnya kadang-kadang berhenti dan kebiasaan memilih perhentiannya yang aman, dekat benteng ataupun manor. Sehingga tempat-tempat yang menjadi perhatian pedagang keliling tersebut menjadi wadah-wadah baru transaksi ekonomi yang tidak permanen. Yang lama-kelamaan tempat ini menjadi pusat kota-kota kecil. Peperangan menjadi sebab munculnya masyarakat ekonomi baru. Masyarakat ekonomi baru ini muncul dikarenakan kondisi yang tidak menentu, sehingga para pedagang membuat cara-cara hidup baru. Kebiasaan awal peperangan, para pedagang sering dirugikan karena kondisi yang tidak aman dan tidak ada pembeli. Kebiasaan akhir peperangan berupa terjadi kelompok penguasa yang menang menguasai kota atau kelompok penguasa yang kalah keluar dari kota. Kelompok penguasa yang menang diikuti oleh kelompok-kelompok pedagang baru, sedangkan kelompok pedagang yang lama akan ikut keluar bersama kelompok penguasa yang kalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iqbal, NPM 192107277. Saya akan melanjutkan materi terbentuknya masyarakat ekonomi di bagian timbulnya kekuatan nasional. Terjadinya perpecahan pemerintahan menyulitkan kehidupan perekonomian. Dalam rangka mengatasi kesulitan ekonomi tersebut,
membentuk gabungan kesatuan ekonomi dan politik yang lebih luas. Penggabungan pasar-pasar yang terpecah di Eropa merupakan suatu proses politik dan ekonomi. Tuan tanah dan raja-raja bersatu untuk mendorong pertumbuhan pemerintahan pusat, dan kemudian pemerintahan pusat ini bukan saja menciptakan kesatuan hukum dan ekonomi, tetapi juga memberikan dorongan yang langsung pada perdagangan dan industri. Di Perancis, misalnya, pembuatan porselen dipelopori oleh keluarga kerajaan. Eksplorasi. Dorongan ekonomi lainnya disebabkan oleh adanya konsolidasi kekuatan politik, memunculkan gagasan resmi untuk mengadakan eksplorasi yang sistematis ke daerah-daerah tertentu dilakukan melalui penjelajahan resmi kerajaan, seperti Columbus dan Vasco da Gama melakukan pengembaraan bukanlah atas biaya sendiri sebagai pedagang, tetapi berlayar dengan kapal yang dibeli oleh kerajaan dan mendapat restu dari raja, melakukan perjalanan dengan harapan dapat menambah kekayaan negeri. Pengembaraan ini mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan ekonomi. Beberapa di antaranya mengalirnya lada, cengkeh, logam mulia, dan jumlah besar ke benua Eropa, seperti emas dan perak dibawa dari tambang Meksiko yang digunakan oleh Spanyol untuk membayar barang-barang yang dibeli dari luar negeri. Suasana kehidupan beragama. Kemunculan ajaran Calvin mengenai kegiatan-kegiatan mencari untung. Ajaran Calvin adalah pandangan agama yang keras. Inti pokoknya kepercayaan kepada nasib, sehingga diasumsikan kehidupan dunia merupakan permulaan suatu kehidupan di akhir yang kekal. Pengikut-pengikut Calvin mendorong penghidupan yang jujur, keras, dan yang lebih penting adalah hidup yang rajin. Pengikut Calvin menganggap kerja sebagai suatu cara untuk memperkaya jiwa. Ajaran ini ternyata mendorong orang untuk mencari kekayaan dan berusaha. Sekian dari materi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rajab Muslim, NPM 192107-292. Hancurnya sistem Manor. Penggabungan menghancurkan susunan ekonomi sistem Manor dan munculnya suatu tata ekonomi baru. Satu demi satu manor-manor ini mengganti kewajiban-kewajiban dalam bentuk uang. Hal ini terjadi disebabkan bertambahnya permintaan di kota-kota akan bahan makanan yang sejalan dengan perkembangan era atau perkembangan kota. Dari kota-kota, uang merembes ke desa-desa, dan pada saat bersamaan meningkatnya kesanggupan petani untuk membeli barang-barang yang dibuat ke kota-kota. Pada saat yang bersamaan dalam usaha mendapatkan uang yang banyak untuk membeli berbagai macam barang, maka para tuan tanah lebih senang menerima sewa dan iuran-iuran dalam bentuk uang. Sistem Manor tidak sesuai atau tidak cocok dengan ekonomi uang, karena sementara bangsawan terjepit dengan antara harga dan biaya yang terus naik dengan pendapatan yang tetap, golongan pedagang pada siapa uang itu mengalir menjadi kuat. Terbentuknya tenaga kerja, tanah, dan modal. Dengan semakin meluasnya ruang lingkup penguangan, menyebabkan munculnya ladang-ladang dipagari untuk dibuat sebagai tempat penggembalaan domba. Penggembalaan domba ini dihubungkan dengan permintaan wol yang meningkat sebagai bahan baju wol, sehingga pemeliharaan domba pada waktu itu sebagai usaha yang sangat menguntungkan. Munculnya proletariat pertanian. Bersamaan dengan munculnya proletariat pertanian ini, muncul pula proletariat perkotaan sebagai akibat berubahnya guild menjadi perusahaan-perusahaan modern. Sebagian disebabkan perpindahan petani-petani tak bertanah ke kota-kota. Situasi ini diperparah dengan kenyataan pertambahan jumlah penduduk yang sekaligus membanjiri pasar-pasar tenaga kerja.
Selanjutnya, menurut Heilbronner 1982, pada masyarakat yang mendahului masyarakat, pasar terdapat pasar. Tapi dalam masyarakat ini, kekuatan-kekuatan pasar tidak mempunyai peranan dalam mengatasi kesulitan-kesulitan ekonomi. Ada beberapa perubahan-perubahan yang dilakukan untuk mengubah masyarakat prapasar menjadi pasar sebagai berikut. 1. Perlu adanya pandangan baru tentang kegiatan ekonomi. 2. Penguangan seluruh kehidupan ekonomi. Yang ketiga, kehidupan ekonomi harus diatur oleh kekuatan-kekuatan pasar, bukannya